Sebuah rebana raksasa berusia lebih dari 150 tahun masih bertahan di Pasuruan. Suaranya menggema, membawa kisah sejarah dan tradisi yang terus dijaga. Di balik irama yang menghanyutkan ini, ada sebuah kisah panjang yang terus diwariskan lintas generasi. Niki menurut zaman pendahulu kita, sebelum kula ngikuti dados anggota, memang terbentuknya terbang seperti ini, Mas. Jadi ada yang kecil, memang ada yang besar. Kita sebagai generasi untuk meneruskan. Tiba-tiba ada ini di mana, Pak? Karena sebagian sesepuh kampung sini pernah bilang bahwa terbang ini adalah terbang tiban. Dulu 18 buah jidur 2, sementara yang terbang kecil dan besarnya 16. Jadi 2 grup dulu itu. Kampung sini pernah terbakar, Mas. Dengan adanya terbang ini malah terbangnya tok yang enggak ikut terbakar. Itu kira-kira belum merdeka. Malah kita ada yang pernah cerita langsung. Mungkin waktu itu orangnya tahu langsung bahwa kampung ini sedang kebakaran. Dan kita pun percaya karena kampung ini dulu ada di sebelah utara situ. Makanya di situ ada namanya Tegal Jeding. Nah, orang dulu tuh kan ya dibilang aneh, memangnya nyata. Kok umpama sampean, saya pun, teman-teman ini bahasa sekarang buat atau bikin jeding kembali, paling-paling ya urunan atau cari modal sendiri, beli material untuk bikin jeding kembali. Tapi zaman dulu enggak, malah jedingnya di Tegal itu diusung, diangkut zaman itu. Orang banyak, masih ada jedingnya sampai sekarang. Beli itu tiban, Mas. Bentuknya masjid, masih ada pondasi sampai sekarang. Karena masjid itu nggak jadi. Sebagian orang kampung sini waktu dulu itu kan kalau mau masak, nampeni beras, Mas. Nampeni beras. Setelah habis nampeni beras, tempe, lampir tuh Mas, digedukno ke benda keras. Duk, itu dikira Mbah Wali, Mbah Beli, itu terdengar suara beduk subuh. Nggak jadi masjid itu, pindah ke Serambi. Masih ada itu Masjid Tiban itu Serambi itu. Oh iya, pernah ke sana. Itu Masjid Tiban, itu lilian dari kampung sini. Di situ masih ada apa itu bekas pondasi, masih ada situ. Ditemukan sudah besar gini, Pak ya. Iya. Beli itu. Kalau dibilang lama, kita kan harus tahu ya. Kira-kira usia hitungan kasar ya paling tidak 100 ke atas. 100 tahun ke atas. Tapi sampai sekarang nggak ada yang tahu, Pak ya? Nggak ada. Nggak ada ya, Pak? Nggak ada. Di situ aku tahu, Mas, waktu dulu itu ada kuburan. Sekarang nggak ada. Orang sekarang kan semuanya pada jadi setan, Mas ya. Kendel-kendel, Mas, orang sekarang gitu. Biar setannya yang kendel, sekarang orangnya. Kalau dulu setan nggak berani, Mas, karena takut setan. Sekarang yo manusianya yang ada setan. Jadi kuburan pun diusir. Kalau beda bentuk memang dari ukuran terbang. Kalau Isyari, kalau Banjari itu bulatnya paling enggak ukuran 30. Ya, kalau ini. Tapi ini ada 60, ada 80, agak besar lagi.
Kalau lagu terbang Tiban ini kan lagu kuno Mas. Suluk-suluk. Solo-solo. Iya. Gandangan. Itu dari dulu sampai sekarang. Iya, dari dulu. Nggak berubah sama. Enggak, Kenapa kok nggak berubah, Pak? enggak berani. Mungkin itu sudah dari tradisi atau berubah musik bunyi terbang atau lagunya pun kita nggak berani. Belajar aja. Kalau Izhari kan semuanya merata lagunya ya. Kalau ini nggak ada duanya. Acara apa aja biasanya? Ya, selamatan desa, kemudian karaan 17-an Agustus, undangan orang punya hajat penganten atau nempati rumah, kepingin hajat lain-lainnya. Di situ pun banyak yang mempunyai nazar atau minat. Ya, pendapat agung kabupaten pernah. Itu tahun berapa ya? Paling enggak 75-an itu. Pas prosesi itu ada Pak, tradisi unik nggak di dalam situ, Pak? Ini biasanya Apa? Ngapain ini, Pak? pakai kembang boreh. Itu ditaruh di air bening untuk bikin minuman air terbang itu. Air terbang. Jadi ini wong Jawa banyu tiban itu loh. Yang paling besar ini. Jadi Selain itu, Pak, ada apa? air itu dimasukkan ke dalam terbang, ya terbang yang ini. Ini yang besar. Kemudian dikeluarkan lagi airnya, ditaruh di tempat apa gitu loh, agar nggak tumpah. Dikasih kembang boreh untuk minum, untuk obat. Untuk obat. Ya, yang bikin kendit. Nah ini biasanya yang bikin Kendit kendit. itu apa, Pak? Iya, Teng. Oh, kendit itu untuk sabuk jimat, Sabut jimat. Itu Iya. pas apa bikinnya, Pak? Seperti magom, hormat Nabi. Oh, Ini salah satunya contoh sabuk untuk dipakai semua orang. Anak pun lebih baik. Selain magom nggak bisa Mas. Ngapuro, ngapunten. kenapa, Pak? Pas magom bikinnya, Pak? Karena waktu bikin itu yang bikin semuanya pada baca sholawat. Mungkin dari situ ya kita menambah kemantepan Mas. Iya, bener. kunir. Pakai kunir. Ini tadi ada kunir, ada kembang, dicampur untuk dipakai. Lebih-lebih untuk anak kecil, nggak gampang sawanan. Iya, bener, Pak. Jimat, sabuk jimat. Harapan saya utamanya ke sampean sebagai orang asing ya, Iya, leres. sebagai tamu gak diundang. Iya, iya. Minta tambahan doa. Mudah-mudahan terbang ini langgeng untuk selamanya. Sebab apa? Kita sedikit cerita. Kita pun sering ada anggota atau teman. Sekarang kan zamannya zaman kerja Mas ya. Leres. Jadi kalau kerja nggak boleh sama majikan, kan nggak bisa ikut. Iya. Otomatis anggota kurang. Tapi alhamdulillah Mas, kita pun berangkat. Makanya selalu kalau kita itu habis diundang setiap bulanan atau harian, tahunan kita tutupan. Berdoa kita minta selamat waktu berangkat dari rumah, di jalan pun sampai pulang. Mudah-mudahan anggota kita lengkap. Amin. Sampai sekarang ada yang terusin, Pak? Terus ada. Yang belajar masih ada? Iya ada. Kita pun dadak bisa Mas. Padahal kalau dihitung akal Mas ya. Secara matematik. Waduh ya apa ya. Katanya berangkat itu. Iya. Katanya berangkat itu wongi kurang loro, kurang ya apa. Tapi enggak Mas. Temen. Kita ngajak dadaan bisa. Bisa dibuktikan. Anak saya pernah. Terus keponakan saya pernah. Adik saya pernah. Teman sahabat pernah juga. Sahlan, Satuman, itu namanya Kevin, Ibnu, Kasan, itu bisa melengkapi anggota itu. Jadi intinya 9 orang. Makanya kita minta tambahan doa untuk Mas sama-sama melengkapi doa itu.
Yo, wis tak dongakno muga-muga terbang wedat iku wutuh. Jenengan ngomong ngoten mawon pun kita amini.